kenapa sih pasangan nomor urut 2 ini tidak serius mengambil momen-momen kampanye ini untuk lebih memperkenalkan apa yang menjadi program-program mereka, apa yang menjadi visi misi mereka. Kalau saya lihat seperti Gibran ini kan menduplikasi bagaimana gaya Pak Jokowi ketika kampanye waktu itu. Jadi hanya ingin menonjolkan bagaimana beliau itu sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Ketika itu Pak Jokowi kan bagaimana coba membangun image seperti masuk ke gorong-gorong kan gitu. Tetapi saat ini kan Gibran nggak melakukan itu lagi. Mereka ini kan ingin diidentikan dengan orang yang suka bekerja. Jadi makanya ketika ada masa-masa kampanye yang disiapkan oleh KPU, mereka tidak memanfaatkan dengan efektif efisien, tetapi ada banyak hari-hari yang mereka tidak pergunakan, tidak mengambil cuti, tetapi lebih mementingkan bekerja sebagai Menteri Pertahanan ataupun wali kota. Program Tribunnews on Focus. Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Belakangan ini seluruh capres dan juga calon wakil presiden sudah mulai melakukan kampanye politiknya, termasuk juga dengan pasangan nomor urut 1, nomor urut 2, dan juga pasangan nomor urut 3. Namun yang juga belakangan ini menjadi trending di sejumlah media sosial adalah calon wakil presiden nomor urut 2, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka yang terhitung sejak beberapa kali melakukan kampanye, namun justru blunder yang terjadi di setiap agenda kampanyenya ini terlihat begitu besar, Tribuners. Termasuk juga yang terakhir adalah kampanye yang dilakukan di Jakarta dan juga di Tangerang yang dilakukan bersama dengan sang istri, yang lokasinya diantaranya adalah di CFD Jakarta. Untuk membahas hal tersebut, apakah ada kemungkinan blunder-blunder dari sosok Gibran Rakabuming Raka ini akan merugikan kubu Prabowo Subianto yang elektabilitasnya saat ini sedang di atas angin? Kita membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Sitorus, ada Bang Fernando Mas bersama dengan saya di sambungan Zoom. Bang Fernando, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar, Abang? Terima kasih Mbak Nila. Baik, Mbak Nila sehat juga ya? Sehat, Bang Fernando. Terima kasih sekali untuk kesempatannya kembali berbincang kita, Bang, dalam Tribunnews on Focus, yang mana hari ini secara konstan kita akan membahas bagaimana Mas Gibran yang melakukan kampanye dan publik melihatnya banyak sekali blunder yang dilakukan. Sebelum itu, Bang Fernando, saya mau minta komentar dari Bang Fernando terlebih dahulu. Kalau kita melihat start dibuka kampanye di akhir November kemarin, ini kan pasangan Ganjar Mahfud cukup masif, pasangan Amin juga cukup masif, tapi di sisi lain pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Mas Gibran, hari pertama belum melakukan kampanye, dan sampai sekarang kampanyenya juga tidak tampak masif, justru terlihat begitu santai. Yang lainnya datang ke beberapa titik, namun pasangan nomor urut 2 ini tampak tidak ada plan begitu ya Bang ya di setiap kampanyenya dan dilakukan cukup tertutup. Ini Bang Fernando melihatnya seperti apa, Bang? Iya, kalau kita melihat dari pasangan capres-cawapres lainnya, nomor urut 1 dan 3 ini kan pada hari pertama kampanye, mereka kan ada ritualnya itu ya, kalau kita lihat. Bagaimana misalnya kalau kita lihat nomor urut 1, Pak Anies memulai kampanyenya di DKI Jakarta, di mana beliau situ meniti karirnya di bidang pemerintahan, ya, bidang kepala daerah sebagai gubernur DKI, dan beliau sepertinya ingin mengawali kesuksesan di tingkat nasional, juga mengawali dari tingkat DKI, karena pada saat pilkada DKI beliau meraih kesuksesan. Begitu juga dengan pasangannya Pak Muhaimin, juga berkampanye di wilayah kelahiran beliau di wilayah Jawa Timur. Jadi kalau kita lihat kan pasangan nomor urut 1 coba memulai dengan sesuatu, ada nilai, ada makna dari mengambil titik-titik tempat kampanye mereka. Terus kemudian nomor urut 3 kan ada yang dari timur, ada kampanye di barat. Ya. Pak Ganjar di wilayah Papua, kemudian Pak Mahfud di wilayah Aceh. Jadi ini kan ujung ke ujung Indonesia. Jadi sangat jelas
mereka memang ingin menggambarkan bahwa ketika mereka nanti dipercaya akan terjadi pemerataan dari timur sampai ke barat. Jadi akan diperhatikan seluruh Indonesia. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa pasangan capres cawapres nomor urut 2 ini tidak ada melakukan kampanye di hari pertama. Walaupun kalau kita lihat ya, mereka coba ada sesuatu nilai yang saya lihat ketika mereka coba menunjukkan keseriusan bekerja dengan tidak mengambil cuti pada masa kampanye pertama, kedua, dan gitu. Jadi, tetapi dengan cara begitu mereka menjadi sorotan, menjadi pemberitaan juga, dan ini menjadi ajang kampanye melalui media akhirnya kan gitu. Walaupun tidak secara resmi mengambil kegiatan kampanye untuk kegiatan mereka. Jadi, tetapi menjadi pertanyaan pada publik juga, kenapa sih pasangan nomor urut 2 ini tidak serius mengambil momen-momen kampanye ini untuk lebih memperkenalkan apa yang menjadi program-program mereka, apa yang menjadi visi misi mereka. Karena kalau kita lihat pasangan nomor urut 1, pasangan nomor urut 3 begitu seriusnya menggunakan waktu kampanye yang ditetapkan oleh KPU untuk mendekati masyarakat, menyampaikan apa yang menjadi program-program mereka, apa yang menjadi gagasan mereka, apa yang akan mereka perbuat ketika dipercaya nantinya menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi ini kan menjadi tanda tanya, apakah kira-kira pasangan nomor urut 2 ini memang serius tidak menggunakan masa-masa kampanye ini dengan melakukan kampanye langsung kepada masyarakat, atau memang ada kampanye terselubung dilakukan, walaupun tim kampanye kan tetap berjalan melakukan kampanye-kampanye, kegiatan-kegiatan, memanfaatkan momentum kampanye. Tapi kan gini, masyarakat kan ingin lebih dekat lagi dengan siapa sih capres dan cawapresnya. Apakah jadi menjadi tanda tanya gini, apakah pasangan nomor 2 ini memang sudah yakin akan menang? Gitu. Jadi jangan sampai nanti begini, adanya ungkapan-ungkapan di masyarakat menjadi sesuatu yang benar dan dianggap benar, karena kan selama ini masyarakat ada pernyataan-pernyataan di masyarakat bahwa yang ditunggu itu bukan hasil pemilunya, tapi siapa yang ditetapkan sebagai pemenang pemilu. Ini kan menjadi sikap pesimis dari masyarakat kita terhadap hasil pilpres kita yang akan datang ini. Jadi apalagi ditambah bagaimana pasangan nomor urut 2 tidak memanfaatkan momen-momen kampanye ini dengan baik. Jadi kalau kita lihat hanya waktu-waktu terbatas saja dipergunakan oleh pasangan nomor urut 2 melakukan kampanye. Kalau kita lihat dari statement TKN juga kan mengatakan Bang Fernando bahwa karena memang masih sama-sama bekerja begitu ya untuk pasangan yang satu ini ya, Mas Gibran masih menjadi wali kota Solo, Prabowo Subianto juga masih menjadi Menteri Pertahanan, hingga kemudian cuti yang memang Presiden Jokowi sudah mengatakan boleh kok calon presiden dan calon wakil presiden cuti, namun hanya dimaksimalkan untuk cuti 2 kali dalam 1 minggu. Kalau dari kacamata Bang Fernando ini, memang sisi yang ingin ditonjolkan adalah sisi bagaimana kemudian kedua calon ini bekerja keras meskipun sedang ada di masa kampanye ini, atau justru apa yang sebenarnya bisa menjadi bagian strategi dengan keputusan yang dilakukan oleh tim nomor urut 2 ini, Bang Fernando? Ya, kembali lagi saya bilang tadi. Jadi memang ada maksud terselubung dari tim TKN ketika hanya memanfaatkan 2 hari dalam 1 minggu masa kampanye dari pasangan nomor urut 2 ini. Jadi ya bisa saja dengan menjual tadi dianggap sebagai pasangan yang benar-benar memberikan perhatian kepada kerja-kerja bukan kampanye. Jadi seolah-olah mereka itu tidak ada ambisi meraih kekuasaan, kan seolah-olah bisa nanti dijual seperti itu, di branding seperti itu, bahwa pasangan nomor urut 2 tidak berambisi meraih kekuasaan. Karena apa? Mereka lebih mengutamakan amanah yang mereka sudah terima sebagai Menteri Pertahanan ataupun Wali Kota Solo. Tetapi kan begini, tidak kerja-kerja dari apa yang sudah mereka lakukan itu kan mereka emban itu
masih ada kok penanggung jawab lainnya. Misalnya di tingkat kementerian ada deputi, ada juga di Solo ada kepala dinas kan gitu di tingkat wali kota. Jadi bisa ada pendelegasian yang bisa dilakukan. Jadi bukan bukan apa bersembunyi di balik kerja-kerja ini untuk menolak lebih dekat dengan masyarakat. Oke, baik Bang Fernando. Ini setelah memasuki masa kampanye begitu ya, Mas Gibran, ini kan juga tercatat sudah beberapa kali turun ke masyarakat, namun yang juga masih belum berakhir untuk kemudian membicarakan sosok seorang Gibran ini ketika di kampanyenya justru yang terjadi adalah blunder yang dilakukan begitu ya oleh Mas Gibran, Bang Fernando. Kalau kita mencatat ini dari catatan saya yang pertama adalah ketika Mas Gibran ini melakukan kampanye di CFD Jakarta, yang mana Bawaslu juga sampai memberikan warning begitu ya, karena memang di CFD Jakarta ini tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye, pun juga dengan aksi Mas Gibran yang minim sekali melakukan diskusi bersama dengan masyarakat, namun yang ada adalah bagi-bagi susu gratis, seperti itu, kemudian memberikan kaos dan lain sebagainya. Bagaimana komentar Bang Fernando? Ini kan ini kalau saya lihat seperti Gibran ini kan menduplikasi bagaimana gaya Pak Jokowi ketika kampanye waktu itu. Jadi hanya ingin menonjolkan bagaimana beliau itu sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Ketika itu Pak Jokowi kan bagaimana coba membangun image seperti masuk ke gorong-gorong kan gitu. Tetapi saat ini kan Gibran nggak melakukan itu lagi. Mungkin tetapi dengan cara-cara yang berbeda akan dilakukan oleh Gibran, tetapi ada beberapa yang akhirnya seperti Mbak Nila sampaikan tadi, ada yang blunder, termasuk pernyataan Gibran yang dianggap ini kan menjadi akhirnya sekarang menjadi ledekan, karena seperti masalah asam sulfat yang seharusnya asam folat kan gitu. Ya, betul sekali. Jadi ini kan lagi rame di perbincangan di media sosial dan menjadi ledekan-ledekan. Tetapi kan begini, kita harus lihat juga, jangan sampai ini juga bagian dari strategi mereka untuk bagaimana pasangan Pak Prabowo dan Gibran ini menjadi perbincangan di media sosial secara terus-menerus. Akhirnya kalau kita lihat, mereka kan trending tentang pernyataan Gibran tersebut, walaupun kesannya itu negatif, tetapi kan mereka akan bisa mengemas lagi bahwa itu hanyalah kesalahan mengucapkan kan gitu, dan ini dianggap sesuatu hal yang lumrah. Tetapi menjadi catatan, kan ada suatu ungkapan di masyarakat kita bahwa politisi itu tidak boleh salah, tetapi boleh bohong. Berbeda kalau misalnya seperti saya, akademisi, saya itu boleh salah, tetapi tidak boleh bohong. Jadi itu perbedaannya kan. Jadi ketika Gibran mengeluarkan kata-kata yang salah dan juga ada ungkapan-ungkapan yang tidak tepat, ini kan akhirnya diingat. Tetapi ya ini lagi, bagaimana masing-masing tim kampanye bisa memanfaatkan momen-momen itu menjadi nilai positif. Jadi sekarang kan kalau kita lihat, mungkin saja tim TKN itu membiarkan ini menjadi perbincangan di media sosial dan di masyarakat kita, tetapi secara perlahan mereka akan bisa menggiring ini menjadi sesuatu yang positif. Itu jadi ini bisa saja itu sengaja dilontarkan supaya menjadi perbincangan. Oke, sengaja dilontarkan untuk kemudian menjaga nama seorang Mas Gibran ini terus menjadi perbincangan di seluruh sosial media. Seperti itu juga bisa terjadi ya, Bang Fernando? Karena kan gini, Mbak Nila, masyarakat kita ini gampang melupakan sesuatu. Ya. Jadi sedangkan sesuatu yang salah aja, koruptor aja bisa dilupakan gitu. Apalagi ini hanya masalah salah ucap gitu. Yang penting dibicarakan dulu. Jadi tinggal bagaimana nanti tim kampanye nasional ini merubah menjadi sesuatu yang positif bagi kepentingan pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 tersebut.
Oke, baik. Masih masih terkait Mas Gibran juga, Bang Fernando, di beberapa agenda seperti di antara agenda diskusi publik atau debat publik begitu ya. Ada yang memang agendanya menghadirkan cawapres, namun Mas Gibran juga absen, tidak hadir. Bahkan di salah satu agenda diskusi bersama dengan Mas Gibran juga Mas Gibran sempat berstatement bahwa jangan terus minta saya yang memberikan solusi begitu karena justru publik atau orang-orang yang hadir pada saat itu jauh lebih pintar daripada Mas Gibran. Terkait gaya yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran yang publik seolah-olah bisa menganggap ini sepertinya sosok yang satu ini tampak tidak terlalu suka berdiskusi atau tidak terlalu suka berdebat begitu. Bang Fernando, seperti apa dari kacamata Anda, Bang? Ya, kan kembali. Jadi mereka ini kan ingin diidentikan dengan orang yang suka bekerja. Hmm. Jadi makanya ketika ada masa-masa kampanye yang disiapkan oleh KPU, mereka tidak memanfaatkan dengan efektif efisien, tetapi ada banyak hari-hari yang mereka tidak pergunakan, tidak mengambil cuti, tetapi lebih mementingkan bekerja sebagai Menteri Pertahanan dan ataupun wali kota. Jadi pertama itu mereka ingin mengidentikan mereka adalah orang yang bekerja dan berkomitmen terhadap tanggung jawab yang diberikan. Sehingga ketika mereka ada kesempatan berdialog dengan masyarakat, ruang diskusi itu tidak dibuka dengan baik. Karena bisa saja juga ini salah satu menutupi ketidakmampuan dari mungkin saja Gibran tidak bisa menguasai forum akhirnya nanti yang bisa saja menjadi sesuatu yang tidak baik bagi pasangan nomor urut 2 tersebut. Jadi apalagi kan begini, di dalam suatu diskusi dengan Mbak Rosi kan misalnya, kan di situ Gibran coba membangun dialog yang tidak serius dengan Mbak Rosi misalnya, dengan coba memancing Mbak Rosi mempertanyakan siapa sih tim beliau kan gitu, konsultan beliau. Jadi kalau kita lihat memang cara berkomunikasi Gibran itu ya coba dibangun sesuatu yang tidak serius karena ya seperti tadi bisa saya yakin ini kan bagian dari arahan konsultan pasangan nomor urut tersebut, nomor urut 2 tersebut. Jadi bagaimana Gibran melakukan komunikasi, bagaimana Pak Prabowo juga melakukan komunikasi. Akhirnya kan kalau kita lihat bagaimana coba ketika apa menjadi persoalannya, ya dijawabnya dengan goyang kan gitu, dengan joget. Jadi ini kan bukan sesuatu yang memberikan solusi sebenarnya. Karena bagaimanapun juga Indonesia ini banyak persoalan, banyak yang harus dituntaskan, banyak yang harus dilakukan oleh pemimpinnya. Tidak cukup dengan hanya berjoget, bergoyang, ataupun tidak cukup hanya berdiam. Tetapi bagaimana seorang pemimpin itu bisa menghadirkan gagasan, bukan hanya bergantung kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi pemimpin itu juga harus memiliki visi misi yang jelas, harus memiliki program-program yang jelas. Sehingga mereka tahu melakukannya. Mereka bisa melakukannya dengan baik, bukan bergantung terhadap orang-orang di sekitarnya. Sehingga kalaupun orang-orang sekitarnya coba ingin melencengkan dari program-program yang seharusnya, dia tahu kan gitu. Karena bagaimanapun juga berdasarkan pengalaman banyak orang di sekitar yang bertujuannya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Kalau seorang pemimpin, baik itu presiden atau wakil presiden, tidak kuat dalam hal pemikiran, dalam hal visi misi, akhirnya akan digiring oleh orang-orang yang berkepentingan di sekitarnya. Makanya perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat, menyampaikan apa yang menjadi pokok gagasannya, sehingga masyarakat tahu, masyarakat mengerti. Akhirnya ketika masyarakat tahu, masyarakat mengerti, masyarakat akan memilih. Jadi bukan malah dibalik, sekali-sekali masyarakat yang memberikan solusi, karena kan yang menawarkan sesuatu itu ya seharusnya seorang pemimpin berdasarkan apa yang sudah digali dari masyarakat. Tentunya kan selama ini tim sudah melakukan apa sih yang menjadi persoalan-persoalan besar
dari bangsa dan negara ini apa yang menjadi program-program utama. Dan inilah yang harus dikomunikasikan, harus dikuasain oleh calon presiden dan wakil presiden. Sehingga ketika dia terpilih, dia akan mampu melakukannya. Bukan lagi nanti bertanya, dan bukan lagi nanti harus belajar ke orang-orang sekitarnya. Sehingga apa? Ya bisa saja nanti dengan mudah dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu. Oke, yang justru harus ditonjolkan adalah bagaimana ide dan gagasan seperti itu ya, Bu Irvander. Bukan justru apa yang kemudian disuguhkan pada publik dan tidak memberikan gambaran jelas apakah nantinya bisa menjadi pemimpin untuk 5 tahun ke depan ataupun tidak. Kalau dari angka elektabilitas, ini kan memang pasangan Prabowo dan juga Gibran kan di beberapa survei angkanya paling tertinggi, Bang Fernando. Bahkan ada yang sudah menyatakan di atas 50%, yang artinya bisa memenangkan Pilpres atau kontestasi ini dalam satu periode seperti itu. Saya sebelum ya betul sekali dalam satu putaran. Saya nanti mau minta komentar apakah ini akan berdampak. Tapi sebelumnya saya mau minta Bang Fernando untuk menyampaikan analisisnya terlebih dahulu. Bagaimana kemudian dengan situasi kampanye yang tadi Bang Fernando sampaikan, seperti tidak begitu serius kalau dibandingkan dengan pasangan nomor 1 dan juga nomor 3, tapi justru angka elektabilitasnya saat ini posisinya selalu nomor 1, Bang. Ini kan juga lembaga-lembaga survei ini kan banyak banyak menjadi polemik sebenarnya. Bagaimana ada yang satu mempertentangkan hasil yang satu kan gitu. Jadi ini hasil survei ini kan bagaimana masing-masing itu lembaga melakukannya itu dengan benar-benar secara murni, jujur, tidak berpihak kepada kepentingan-kepentingan pasangan capres tertentu. Jadi kalaupun ada lembaga survei yang menunjukkan pasangan nomor urut 2 sampai sudah mencapai 50% ataupun di atas 50%, ya tinggal bagaimana nanti hasil pemilu yang akan membuktikan. Jadi tentu kan bagaimana mereka menentukan responden itu kan ini mempengaruhi juga. Jangan sampai nanti tidak dilakukan secara ilmiah hanya karena untuk kepentingan kelompok tertentu, hanya untuk memframing bahwa pemilu Pilpres 2024 akan dimenangkan oleh paslon nomor urut 2. Tetapi kan begini, jangan sampai nanti begini, ini menjadi sesuatu yang menguatkan apa yang menjadi kekhawatiran dari banyak pihak, bahwa banyak yang sudah tidak lagi netral di dalam menjalankan pemilu kali ini. Karena seperti apa, misalnya ketika kemarin KPU yang mengeluarkan pernyataan tidak akan membuat debat capres, akhirnya ini kan dianggap bahwa KPU tidak lagi netral. Karena ini kan memang ada dasarnya bagaimana ketika MK juga memutuskan masalah uji material terhadap undang-undang pemilu terkait dengan batas usia juga dianggap menjalankan kepentingan kelompok tertentu ataupun kepentingan penguasa ataupun pihak-pihak tertentu. Termasuk adanya pernyataan-pernyataan dari misalnya salah satu jurnalis yang mengungkapkan bahwa ada usaha untuk menggiring Polri itu agar tidak netral. Kan gitu. Kemudian bagaimana misalnya mengangkat orang-orang di jabatan-jabatan strategis yang dianggap dekat dengan Pak Jokowi sejak masih di Surakarta. Misalnya seperti terakhir bagaimana pengangkatan Panglima karena dianggap dekat dengan Pak Jokowi pada saat beliau masih menjadi Komandan Kodim di Surakarta. Jadi ini kan akhirnya memperkuat apa yang menjadi kekhawatiran banyak pihak bahwa pemilu memang hasilnya sudah diketahui ya seperti tadi. Jangan sampai seperti adanya sesuatu kekhawatiran di masyarakat sehingga ada ungkapan bahwa pemilu kali ini hanya menunggu siapa diumumkan. Jadi bukan menunggu hasilnya. Jadi kalau dari situ kan berarti sudah rasa pesimisme dari masyarakat kita terhadap kejujuran, keadilan dari pelaksanaan pemilu kali ini sangat dipertanyakan. Makanya marilah jangan coba membangun framing-framing yang coba menggiring
kepada suatu hasil yang ini hanya untuk mementingkan kepentingan kepada salah satu calon. Jadi kalaupun misalnya lembaga survei itu apa coba mau mengumumkan hasilnya memenangkan pasangan nomor urut 2 ataupun nomor urut yang lainnya, ya silakan jelaskan bagaimana metode yang mereka lakukan dan buka secara jujur bagaimana mereka melakukan itu. Jadi jangan sampai ini hanya dijadikan alat untuk bagaimana mereka bisa memenangkan hasil pilpres dengan cara-cara yang tidak jujur, tidak benar. Tapi apakah kemudian bisa mempengaruhi elektabilitas yang saat ini tinggi sekali oleh paslon nomor urut 2 dengan blunder-blunder yang dilakukan oleh Mas Gibran ini? Kalau dari pandangan Bang Fernando seperti apa? Saya ada mendengar gini, Mbak, ada dilakukan analisis terhadap media sosial ya, bagaimana tentang goyang gemoy itu atau tentang gimmick gemoy. Ternyata sekarang ini sudah terjadi tren penurun negatif malah terhadap image itu. Apalagi sekarang kan coba diangkat bahwa, mohon maaf, itu ternyata salah satu merek untuk pasir kotoran kucing. Jadi ini kan sesuatu yang negatif, sudah coba trennya udah berdampak negatif, sehingga ketika itu menjadi dampak negatif tentunya tidak akan membuat pengaruh yang positif kepada hasil survei, tentunya akan berdampak negatif juga, tidak akan sesuatu yang image yang negatif menghasilkan sesuatu yang positif. Kalau masalah kalau misalnya popularitas, oke, bisa meningkatkan popularitas, tetapi tidak berbanding lurus dengan peningkatan elektabilitas, karena orang yang dikenal belum tentu akan berpengaruh negatif terhadap elektabilitasnya. Jadi ini tentu sesuatu yang bagi saya belum seperti itulah, yang bahwa elektabilitasnya begitu tinggi di pasangan nomor urut 2. Saya masih ragu terhadap hasil tersebut. Oke, Bang Fernando, ada sedikit keraguan dari hasil survei sejumlah lembaga yang menyatakan bahwa Prabowo Gibran ini angkanya bahkan sampai di atas 50%, seperti itu ya Bang ya? Iya, karena kan kalau kita lihat ya, misalnya pasangan nomor urut 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ini kan kalau dilihat dari hasil beberapa survei juga kan di angka 40% kan gitu, di angka 36. Terus Mas Anies kira-kira cuma dapat berapa persen kan gitu. Jadi ya cobalah membangun membangun branding itu ya dengan cara-cara yang kalau ini secara menggunakan metode yang ilmiah, ya harus dibuktikan juga secara ilmiahnya bagaimana misalnya mereka melakukan survei itu, terus kemudian bagaimana mereka menentukan respondennya, terus kemudian ini di daerah mana saja, kan harus dibuka secara jelas. Jangan sampai masyarakat kita itu semakin tidak percaya terhadap lembaga-lembaga survei, karena lembaga survei ini sebenarnya kan metode ilmiah, cara-cara sesuatu yang dilakukan dengan cara-cara yang ilmiah. Jangan sampai tercederai hanya karena untuk kepentingan sesaat lah, karena kita harus tetap mempertahankan bagaimana sesuatu yang ilmiah itu betul-betul bisa tetap bertahan ya untuk kepentingan ilmiah, bukan hanya sekedar lebih mengutamakan untuk mencari materi kan, tetapi harus juga mengedepankan bahwa ini memang untuk kepentingan sesuatu yang menguji yang belum terbukti kan gitu, dengan cara-cara yang ilmiah.
Oke, baik. Ini kan sudah kampanye ya, Bang Fernando. Banyak agenda-agenda dari pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan juga nomor urut 3. Kalau dari kacamata Bang Fernando sendiri, kalau kita melihat dari bagaimana keseriusan dan juga kematangan tim kampanyenya untuk bisa melakukan kampanye yang baik dan juga bisa menjamah seluruh elemen bisa dikatakan seperti itu untuk menyampaikan gagasan dan lain sebagainya. Di kondisi sekarang ini dengan start yang sama-sama dari tanggal 28 November seperti itu, siapa yang menurut kacamata Bang Fernando tracknya sudah sesuai dan berjalan dengan begitu serius begitu di antara ketiga kandidat ini, Bang? Ya, kalau kembali lagi, kalau saya melihat yang belum serius itu hanya nomor urut 2. Karena Hmm. kan bagaimana mereka misalnya coba menghadirkan gagasan memberikan makanan sehat, makanan gratis dan susu gratis kepada eh, kepada anak didik untuk Indonesia Emas. Tetapi kan mereka tidak coba apa menjelaskan ini apa sih, kenapa sih melakukan itu, terus dari mana anggarannya, berapa besarannya, bagaimana untuk melakukannya. Jadi apa hubungannya dengan memberikan susu dengan makan gratis dengan Indonesia Emas 2024 kan gitu, 2045. Karena kalau kita lihat selama ini ternyata negara kita bisa menghasilkan generasi-generasi muda yang memang mampu, memang bisa bersaing, dan bahkan banyak kan kalau kita lihat ternyata mampu untuk tingkat internasional tanpa harus ada program pemberian susu dan makan gratis itu. Terus kemudian kalau kita lihat nomor urut 1, pasangan capres cawapres nomor urut 1 ini kan bagaimana mereka coba melakukan dengan konsep perubahan, mereka sudah sangat jelas mengkampanyekan dan memaparkan apa-apa saja yang mereka akan lakukan, walaupun beberapa kali misalnya cawapres juga sama, cawapresnya melakukan blunder juga dengan pernyataan-pernyataannya. Terus kemudian pasangan nomor urut 3 ini juga kan sudah sangat jelas mereka ketika mereka coba membuat gagasan percepatan Indonesia maju kan gitu. Jadi apa-apa saja misalnya seperti apa yang kita bicarakan beberapa waktu lalu misalnya, ketika melakukan hilirisasi. Jadi hilirisasi itu bukan saja pada nikel, tetapi untuk kepentingan-kepentingan lain pada sektor-sektor lain, pertanian misalnya, kalaupun itu misalnya hasil kelapa sawit tidak mengekspor misalnya minyak mentahnya ke luar negeri dan kembali mengimpor minyak tanahnya ke Indonesia. Tetapi ini kan sudah sangat jelas apa yang akan mereka lakukan. Sehingga kalau saya melihat pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3 sudah siap, ketika mereka dipercaya itu sudah siap apa yang mereka akan kerjakan, apa yang mereka lakukan, dan masyarakat akan memahami, dan masyarakat juga akan bisa menuntut ketika apa yang mereka sampaikan itu tidak terwujud. Tetapi ketika kita melihat pasangan nomor urut 2 untuk mencapai Indonesia Emas di 2045, apa-apa saja yang harus dilakukan, masyarakat kan harus tahu. Jadi bukan sekedar hanya memberikan setiap kampanye memberikan susu gratis ataupun memberikan makan gratis, tetapi apa yang akan mereka lakukan itu masyarakat harus tahu. Dan saya juga berharap kepada para pemilih masyarakat Indonesia agar juga inilah kesempatan kita untuk melihat siapa sih pasangan capres-cawapres yang layak untuk kita pilih, yang layak untuk kita percaya memimpin Indonesia ke depan. Karena tidak hanya sekedar diberikan susu, makan gratis, kita memilih, tetapi banyak yang lebih besar persoalan-persoalan bangsa ini. Bagaimana persoalan tentang keamanan di tingkat dalam negeri, tingkat dunia, ini kan juga perlu menjadi perhatian. Apa yang akan dilakukan ini kan juga harus disampaikan. Kemudian masalah lapangan pekerjaan yang sampai saat ini juga masih banyak pengangguran. Jadi ini kan harus disampaikan kepada
pemilih, kira-kira apa yang akan mereka lakukan, apa komitmen mereka terhadap para pengangguran-pengangguran ini, sehingga mereka mau memilih. Terus kemudian persoalan-persoalan pertanian yang selama ini dihadapi oleh para petani, kelangkaan pupuk seperti sekarang ini, terus kemudian ketika mereka panen, ternyata hasil panennya dihargai dengan harga yang murah, dan akhirnya tidak sebanding apa yang mereka keluarkan dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi, mengakibatkan para petani tidak lagi secara serius melakukan pertanian. Akhirnya ya banyak lahan pertanian yang beralih fungsi. Jadi jangan kita berharap, pemerintah jangan berharap akan ada swasembada pangan kalau masih pemerintah ataupun capres cawapres itu belum bisa secara serius menyampaikan kepada masyarakat apa yang akan mereka lakukan, misalnya seperti untuk kepentingan petani, kepentingan nelayan, kepentingan para pencari kerja. Ini kan sesuatu yang harus disampaikan untuk bisa diketahui, dipahami oleh para pemilih. Oke, banyak hal-hal atau yang kemudian menjadi PR besar dari pasangan kandidat yang ada untuk bisa meyakinkan publik juga ya, Bang Fernando, agar nantinya bisa memilihnya dalam periode 5 tahun ke depan kepemimpinan Indonesia. Terakhir dari saya, Bang Fernando, ini kan banyak yang mengatakan nanti Pilpres ini akan berjalan dengan satu putaran karena kondisinya tadi sejumlah lembaga survei mengatakan angka dari Prabowo Gibran sudah di angka 50%. Kalau dari kacamata Bang Fernando melihat situasi yang saat ini terjadi, apakah juga Bang Fernando bisa mengatakan ini akan berjalan satu putaran atau pasti berjalan 2 putaran, Bang? Saya masih pesimis kalau ini terjadi satu putaran, karena bagaimana penyebaran dari para pendukung pasangan nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3. Misalnya kalau kita lihat ya, Jawa Barat yang selama ini memang menjadi basisnya Pak Prabowo, tapi kan akhirnya sekarang ini kan terbagi. Apalagi pasangan nomor urut 1 mengklaim, mentargetkan akan memperoleh suara 44% dari Jawa Barat. Ini kan akhirnya kalau kita lihat, coba bagaimana target dari nomor urut 1 dengan nomor urut 2, ini kan akhirnya memperkecil peluang untuk bisa satu putaran. Kemudian bagaimana Jawa Tengah yang menjadi basisnya nomor urut 3, walaupun sekarang akhirnya terbagi ke nomor urut 2, tetapi tidak akan secara maksimal bisa diraih oleh pasangan nomor urut 2, misalnya sampai akan berjarak yang begitu dekat. Saya masih yakin seperti Jawa Tengah itu jarak antara capres cawapres dengan antara nomor urut 3 dengan yang lainnya itu masih cukup jauh. Kemudian Bapak, untuk blundernya pernyataan dari pendukung partai, kader partai pendukungnya nomor urut 2 ini, misalnya seperti Pak Ade Armando terkait dengan masalah Yogyakarta, ini kan juga berpengaruh juga terhadap perolehan suara pasangan nomor urut 2 di Yogyakarta. Walaupun tidak terlalu banyak, tetapi kan ini sangat mempengaruhi untuk kemungkinan bisa satu putaran, 2 putaran. Terus kemudian di Jawa Timur, yang kita coba melihat Jawa Timur ini kan memang terbagi hampir merata ketiga pasangan, karena misalnya seperti pasangan nomor urut 1 di sana ada Caimin kan gitu. Terus kemudian pasangan nomor urut 3 ada Pak Mahfud. Kemudian kalau kita berbicara dengan nomor urut 2, ya ini kan coba menggandeng tokoh-tokoh yang bisa berpengaruh di wilayah Jawa Timur. Jadi kalau kita lihat misalnya untuk 3 wilayah, 3 provinsi yang sekitar pemilihnya itu hampir 50%, ini hampir terbagi merata, ya sangat-sangat kecil kemungkinan untuk bisa meraih satu putaran. Kemudian kalau kita lihat di luar Pulau Jawa, ini kan juga hampir merata. Misalnya kalau kita lihat Aceh akan sangat terbagi antara pasangan nomor urut 1 dengan nomor urut 2. Terus kemudian Sumatera Utara ini hampir merata di 3 paslon. Di Sumatera Barat kemungkinan bisa juga menjadi basisnya 2 pasangan antara nomor 1 nomor 2. Jadi sangat, saya itu masih meyakini ini tidak bisa satu putaran. Oke. 2 putaran.
Oke, Bang Fernando termasuk yang meyakini kemudian Pilpres ini tidak berjalan satu putaran, tapi dua putaran melihat dengan situasi dan juga hitung-hitungan yang tadi disampaikan. Seperti itu ya, Bang ya? Ya, Baik, karena Bang. ada sama-sama yang kuat kan saling berebut. Misalnya kalau ada daerah yang tidak akhirnya misalnya pasangan nomor urut 2 blunder, ini akan mengalihkan dukungannya ke pasangan nomor urut 1 kan gitu. Jadi ini saling bisa saling mengambil, tetapi tidak akan bisa membuat menjadi satu putaran. Oke, suara masih bisa berubah sebelum nantinya pemilihan yang akan terjadi di 14 Februari untuk Apalagi kalau ada pernyataan-pernyataan atau sikap-sikap yang blunder, termasuk nanti masalah ketika debat capres dan cawapres, ini kan sangat memberikan pengaruh juga untuk terhadap para pemilih kita untuk memilih pasangan nomor berapa nantinya. Oke, bagaimana kemudian perubahan suara termasuk kondisi elektabilitas setelah debat capres-cawapres? Nanti kita akan bahas dalam bahasan terpisah, Bang Fernando. Kita akhiri diskusi kita hari ini. Terima kasih sekali untuk kebersamaannya dalam program Tribun News on Focus bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Mas Tribuners. Bang Fernando, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat beraktivitas kembali, Bang. Terima kasih. Selamat.